Oke lah semua, selamat datang kembali di channel Kotak Game bareng gua Admin Ujang di sini. Oke, gua mau curhat dulu dikit nih ya. Keresahan gue sebagai gamer di era modern sekarang ini. Dan gue yakin ini relate banget sama kebanyakan gamer-gamer di luar sana juga termasuk lu mungkin ya. Ini soal game AAA yang ukurannya tuh makin gede dan bikin boros storage gitu kan. Sering banget tiap ada game-game baru, gua harus ngapusin game-game lama gua gitu. Soalnya storage-nya udah penuh dan butuh space tambahan. Dan ini belum lagi game sekarang tuh mostly game AAA ya. Butuh storage yang gak cuma gede doang nih, tapi juga performanya kenceng biar loading gamenya tuh lebih cepat. Nah, gue ada satu solusi yang menurut gue ini solid banget. Lo semua pasti udah kenal sama brand storage juta umat yaitu Western Digital atau WD. Mereka ini punya satu lineup gaming namanya itu WD Black yang dimana ini tuh ngutamain performance. Nah, di depan gue ini udah ada WD Black SN850X NVMe SSD with heatsink yang ini dan WD Black P40 Game Drive SSD. Oke, nggak perlu basa-basi, gue bakal buktiin kenapa WD Black itu cocok banget buat gamer. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar lu nggak ketinggalan info paling update yang ada di Kotak Game. Spek singkatnya bisa lu lihat di tabel berikut ini. Nah, buat ngetes kedua SSD ini, kita pakai PC testbed yang speknya bisa lu lihat di tabel berikut. Oke, kita unboxing, tapi yang pertama kita unboxing yang si SN850X dulu ya. Kita lihat dalamnya itu dapat apa aja, coy. Oke. Jadi setelah box kardus ini, dalamnya itu masih ada box plastik lagi yang bisa dibuka. Nah, ini SSD-nya nih. Jadi dalamnya itu lo bakal dapat unit SSD-nya yang udah kepasang heatsink. Karena yang kita punya ini yang udah ada heatsinknya. Desainnya keren sih, gue suka, coy. Terus dalamnya ada apa lagi? Masih ada kompartemennya juga. Ya, manual, kartu garansi, sama kartu welcome lah ya. Lanjut ke si WD Black P40 Game Drive SSD. Ini boxnya agak gede. Nah, dalam box yang gede ini ada apa aja ya? Nah, sama. Jadi dalamnya itu masih ada box plastik kayak gini. Ini kalau kita buka, mana nih? Dapat unit SSD eksternalnya yang udah kebungkus casing warna hitam yang materialnya tuh aluminium, solid banget, dan ini udah aman. Jadi kalau lu jatuh nih udah ada pelindungannya, coy. Jadi aman banget. Terus juga ini motifnya gue suka sih. Sahabat, ada tulisan WD Black-nya juga. Terus selain si SSD-nya ini dapat apa lagi? Ada kabel Type-C to Type-C karena ini udah pakai port Type-C. Tapi tenang, buat lu yang PC-nya atau laptopnya itu nggak Type-C masih dapat konverter jadi Type-C to Type-A. Terus ada apa lagi? Ya manual book sama kartu garansi ya. Ya itu udah umum lah ya. Kita bahas dulu desainnya nih. SN850X ini form faktornya 2280 dibalut dengan warna hitam khas seri WD Black. Terus juga ini heatsinknya warna hitam juga. Dan bentuknya tuh kayak industrial gitu. Kayak kokoh banget, coy. Karena lu bisa lihat, perhatiin ya. Ini tuh ada kayak ada pola-polanya gitu. Mirip kayak box container yang gede banget itu yang buat ngangkut barang. Nah, buat si P40 yang ini, external SSD game drive, ini juga sama, kurang lebih sama ya desain si heatsinknya itu, cuma ini lebih gede aja secara pola-polanya. Dan ini udah full tercover aluminium. Ini beneran solid dan pastinya shock resistant dari ketinggian sampai 2 meter. Ini tuh kedua-duanya ini udah ada RGB-nya yang bisa lu atur nanti pakai softwarenya gitu. Cakep banget lah pokoknya, gaming banget. Buat konektornya yang si P40 ini pakai USB Type-C ya. Buat panjangnya ini 106,98 mm. Terus buat lebarnya ini 50,82 mm dan tebelnya 13 mm. Terus buat beratnya juga ini cuma 78,5 gram. Jadi ini tuh ringan banget buat dibawa-bawa, asik ya. Mungkin ini kayaknya berat karena casingnya sih. Tapi casingnya ini yang bikin ini kokoh dan aman gitu. Ada RGB-nya lagi. Gokil. Nah, seperti gue bilang tadi di awal ya, ini kan RGB-nya bisa diatur lewat software. Karena memang si WD Black itu ada softwarenya, guys. Namanya tuh WD Black Dashboard. Ini fungsinya tuh banyak banget ya. Dari mulai cek kesehatan SSD nih, monitoring performance-nya, terus juga ada update firmware, sampai atur lampu RGB. Dan ada tools utility-nya juga. Jadi lu bisa explore lah. Kalau lu beli ini, jangan lupa install WD Black Dashboard-nya. Habis itu ya, lu bisa explore banyak hal gitu buat ngecek si SSD ini. Keren banget. Terus gimana si performa kedua SSD ini? Nah, ngomongin soal performa, si SN850X ini tuh pakai TLC 3D NAND yang terkenal punya speed yang kencang. Buat interface ini pakai PCIe Gen 4x4. Terus buat temperatur operasinya itu dimulai dari 0 derajat sampai 85 derajat Celcius. Buat ketahanannya gimana? Ini bisa nyampe 600 TBW, coy. Jadi lumayan gede.
untuk yang 1 TB ya. Kalau yang 2 TB ke atas sih pasti lebih gede lagi. Terus buat si WD Black P40 Game Drive SSD, ini interface-nya pakai USB 3.2 Gen 2x2 yang diklaim peak performance-nya itu bisa nyampe 2000 Mbps. Nanti kita buktiin di bagian benchmark. Nah, langsung aja nih kita pasang si SSD WD Black SN85X NVMe SSD with heatsink dan WD Black P40 Game Drive SSD ini ke PC testbed dan kita langsung tes performanya. Nah, ini PC yang bakal kita pakai buat ngetes si SSD ini ya. Prosesornya ini pakai Intel Core i9 12900K, terus GPU-nya ini pakai RTX 3080 dan motherboardnya udah pakai ROG Strix Z690E Gaming Wi-Fi. RAM-nya 32GB dan storage-nya 1TB. Dan ini motherboardnya udah support PCIe Gen 4 juga ya untuk storage NVMe-nya. Jadi harusnya speed-nya udah sama-sama maksimal. Oke, langsung aja kita pasang, terus nanti kita coba. Nah, ini pemasangannya gampang ya, karena ini juga udah nggak pakai baut-bautan. Langsung aja kita colok dan voila, udah kepasang coy. Terus kalau udah kepasang, kita sekalian juga pasang si ini nih, yang P40 Game Drive SSD ya. Ini kita colok di port Type-C yang ada di casing ini juga, biar speednya sama-sama maksimal. Nah, kedua SSD ini udah kepasang di PC, tinggal kita benchmark. Tapi gue mau jelasin dulu cara benchmarknya itu gimana. Nah, yang pertama bakal kita lakuin itu benchmark transfer file. Ada 2 file yang bakal kita transfer ke si SSD ini. Dan itu bolak-balik ya, dari SSD ke PC sama dari PC ke si SSD. Yang pertama itu udah file games. Jadi satu folder, isinya tuh ada berbagai macam file yang ukurannya itu beda-beda. Nah, yang kedua, kita bakal copy satu file tapi ukurannya gede. Nah, kita bakal lihat nih perbedaannya antara yang transfer folder, yang isinya tuh banyak file dan ukuran beda-beda, sama satu file aja. Nah, yang kedua, kita ngetesnya tuh pakai benchmark sintetis Crystal Disk Mark untuk ngelihat performance-nya tuh kayak gimana. Dan yang terakhir tesnya tuh adalah loading games untuk ngelihat kayak berapa lama sih si SSD ini kalau dipakai buat ngeloading game. Oke, kita langsung tes aja ya. Let's go. Oke, jadi di WD Black Dashboard itu bisa kelihatan tuh ada mode namanya Game Mode. Jadi kalau dinyalain tuh ini bisa jadi lebih kenceng si SSD-nya. Dan kita pun benchmark di kedua mode itu, jadi on sama off. Hasilnya buat si SN850X transfer folder game berukuran 139GB dari PC ke si SSD, jadinya itu write ya. Itu cuma butuh waktu 1 menit aja. Memang sekenceng itu coy. Terus gimana kalau dari si SSD ke PC nih, dibalik dengan file game yang sama yang ukurannya 139GB, itu cuma butuh waktu 1 menit 21 detik aja. Di game modenya tuh on, jadi beneran kenceng banget memang. Terus gimana kalau transfer file yang satu file tapi ukurannya gede? Nah, kita juga coba nih, ukuran filenya tuh 18,7GB. Dari PC ke SSD alias write itu cuma butuh waktu 4 detik aja. Terus kalau dari si SSD ke PC, itu cuma butuh waktu 14 detik aja. Jadi memang beneran kenceng banget. Nah, buat skor Crystal Disk Mark-nya bisa lo lihat di tabel berikut. Yang jelas, speednya ini bisa nyampe 6,9 GB per second atau sekitar hampir 7000 MB per second, yang dimana ini sesuai dengan klaim dari si WD ya. Nah, terus kalau dipakai main game gimana nih? Gue tadi udah ngetes loading game dari si Forza Horizon 5 dan itu cuma butuh waktu 18 detik. Jadi performanya beneran berasa gitu buat main game. Terus gimana dengan panasnya nih? Ini kan bawahnya udah ada heatsinknya nih. Selama pengujian si SN850X ini itu temperatur maksimalnya cuma 63 derajat Celcius, yang dimana itu udah termasuk adem banget coy. Jadi beneran heatsinknya berfungsi dengan baik dan performanya tetap kejaga gitu. Lanjut ke WD Black P40 Game Drive SSD. Ini cara pengujiannya juga sama ya, kayak si SN850X. Ini kita colok langsung terhubung ke port Type-C yang ada di casing PC ini. Dengan pengujian yang sama, transfer folder games berukuran 139GB dari PC ke si SSD alias write itu butuh waktu 6 menit 29 detik, which is itu termasuk kencang banget untuk sebuah SSD eksternal. Terus gimana kalau dari SSD ke PC? Itu cuma butuh waktu 2 menit 22 detik aja. Nah, kalau transfer satu file yang ukurannya 18,7GB tadi dari PC ke si SSD alias nge-write ke si SSD eksternal ini, itu cuma butuh waktu 31 detik aja. Nah, kalau dari si SSD ke PC, itu cuma butuh waktu 17 detik aja. Untuk file segede itu, ini udah sangat-sangat kenceng banget nih. Nah, untuk benchmark sintetisnya pakai Crystal Disk Mark, lo bisa lihat di tabel berikut. Yang jelas, ini speednya itu bahkan melebihi klaim dari si WD. Klaimnya mereka itu cuma 2000 Mbps. Tapi dari hasil pengujian kita, itu bisa nyampe 2020 Mbps. Jadi lebih tinggi sedikit, which is klaimnya bener ya. Terus gimana dengan panasnya? Karena ini heatsinknya lebih gede, alias keseluruhan bodinya itu adalah heatsink, temperatur tertinggi selama pengujian itu cuma nyampe 48 derajat Celcius. Bahkan gak nyampe 50 loh. Gokil banget memang. Jadi ini adem coy.
Nah, terbukti ya, dari hasil pengujian tadi, kedua SSD ini tuh memang punya performa yang menarik banget. Speednya kencang, terus juga nggak panas. Dan ya, setelah pengujian ternyata hasilnya memang sesuai dengan klaimnya si WD gitu kan. Bisa dibilang kedua SSD ini udah bisa nge-cover semua kebutuhan lu ya di PC ini. Entah itu untuk file games, file kerjaan, dan lain-lain. Yang jelas ini kenceng dan adem ya. Jadi kesimpulannya gimana nih? WD Black SN850X NVMe SSD with heatsink dan WD Black P40 Game Drive SSD ini bisa jadi solusi yang solid banget nih buat lu yang butuh storage atau penyimpanan yang punya performa kencang dan stabil. Terutama buat gamer kayak gua sama lu coy. Yang kita sama-sama tahu kalau game AAA sekarang tuh butuh banget storage yang super gede dan yang pastinya performanya juga kencang. Biar performa gamingnya tuh nggak kehambat. Lihat aja hasil tesnya, speed kenceng banget sesuai sama klaim WD. Kalau SSD ini emang paling pas buat gamer. Terus buat lo yang butuh storage eksternal atau portable buat pindah-pindah file games atau pindah file video rekaman gameplay yang ukurannya gede-gede, WD Black P40 Game Drive SSD ini cocok banget nih buat lo. Bodinya rigid, tahan banting, dan performanya juga kencang. Bahkan hasil pengujian kita juga melebihi dari klaimnya mereka gitu. Dan yang jelas kedua SSD ini udah support buat PC, PS5, PS4, Xbox Series S dan X. Yang jelas ya hampir semua platform bisa lah ya. Nah, di lini WD Black juga masih ada produk-produk storage lain yang nggak kalah keren buat gaming. Ada WD Black D30 yang bisa jadi game drive daily driver, atau WD Black SN850P yang dapat lisensi resmi sebagai storage tambahan buat PlayStation, dan WD Black C50 sebagai storage lisensi resmi buat Xbox. Pokoknya apapun gamenya, WD Black storage-nya. Terus buat garansinya ini 5 tahun, yang dimana itu udah termasuk lama banget untuk sebuah storage. Terus harganya gimana nih kedua SSD ini? WD Black SN850X dan WD Black P40 Game Drive SSD dengan kapasitas 1 TB yang kami review ini dijual dengan harga mulai dari 2 jutaan aja. Terus performanya seperti yang bisa lo lihat tadi, bahkan melebihi dari klaimnya mereka. Udah lebih dari 2000 Mbps. So kalau lu main game AAA dan butuh banget storage yang gede, kira-kira lu bakal beli yang internal aja si WD Black SN850X atau yang eksternal aja si WD Black P40 Game Drive? Atau mungkin kedua-duanya? Coba jawab di kolom komentar. Nah itu tadi review WD Black SN850X NVMe SSD dan WD Black P40 Game Drive SSD dari Kotak Game. Like video ini kalau lu suka, share kalau menurut lu review ini bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe dan follow semua sosial media Kotak Game. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar lu nggak ketinggalan info paling update yang ada di Kotak Game. Gua Ujang pamit dulu, see you next time ada video and bye-bye!